Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita boleh berjumpa, boleh bertemu di dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-33 sampai yang ke-42. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-33 sampai yang ke-42. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah Yudas seorang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tapi ia juga tewas dan berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari Tuhan, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini, meskipun ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini lagi ramai-ramainya Piala Asia 2024 yang mana diselenggarakan di Qatar. Nah, di Piala Asia ini adalah sebuah turnamen terbesar sepak bola di Asia, yang mana tiap negara di Asia kalau mau ikut kompetisi ini ya harus lolos, harus ikut kualifikasi. Dan pada tahun ini, kesempatan kali ini, timnas Indonesia ikut berpartisipasi di dalam Piala Asia. Nah, tentu menjadi sebuah kebanggaan, sebuah hal yang menyenangkan bagi masyarakat Indonesia, secara khusus bagi para pecinta sepak bola di Indonesia, di mana timnas kebanggaan kita, timnas yang benar-benar kita cintai ini ikut berpartisipasi, ikut bertanding dalam perayaan terbesar, perhelatan sepak bola terbesar di benua Asia. Barangkali kita yang menjadi supporter nonton di layar kaca juga deg-degan, juga harap-harap cemas bagaimana timnas kesayangan kita bertanding di sana. Tapi berbicara mengenai sepak bola Bapak Ibu, ada supporter-supporter yang benar-benar fanatik terhadap tim kesayangannya. Mungkin sekarang ini ketika timnas Indonesia bermain di Qatar, banyak orang-orang yang begitu fanatik, yang begitu senang, yang begitu bangga dengan timnas kita, rela berangkat ke Qatar untuk menyaksikan dan juga mendukung secara langsung tim kita bertanding di sana. Teman-teman kita ini sampai rela mengeluarkan uang, mengeluarkan tabungan mereka yang mungkin tidak sedikit, bahkan rela memberikan waktu dan juga tenaga untuk memberikan semangat bagi tim kesayangan. Bahkan kalau kita melihat fenomena mengenai supporter bola sejak zaman dulu di Eropa, supporter di Eropa sana itu juga dikenal sangat gila. Banyak sekali orang yang begitu mencintai, begitu bangga dengan tim sepak bola.
rela memberikan apapun, rela melakukan apapun, bahkan rela mengorbankan diri, tubuhnya demi tim kesayangan. Mengapa semua orang begitu rela untuk melakukan hal-hal semacam ini? Ya karena tadi rasa cinta, rasa bangga yang begitu dalam dimiliki. Karena merasa apa yang dibela ini, apa yang didukung ini adalah bagian dari hidupnya, bagian dia dari dirinya yang tidak terpisahkan. Maka orang-orang rela memberikan apapun, melakukan apapun demi hal yang dicintainya ini. Begitupun para rasul-rasul yang berada di dalam bacaan kita. Saat itu mereka sedang diperhadapkan dengan mahkamah agama. Mereka dihakimi karena telah menyebarkan, telah mengajarkan ajaran Kristus, dan juga mereka telah mengajar dalam nama Yesus Kristus di seluruh penjuru Yerusalem. Masyarakat pada waktu itu menentang keras apa yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu. Dan bahkan mungkin banyak masyarakat pada waktu itu mengancam nyawa rasul-rasul tersebut. Namun karena besarnya rasa cinta, besarnya rasa bangga kepada Kristus, rasul-rasul mau terus mengabdikan diri mereka, mau rela untuk memberikan apapun yang ada di dalam diri mereka. Bahkan nyawa mereka terancam sekalipun mereka siap. Namun kita melihat tadi di dalam bacaan kita, karena penyertaan Tuhan yang begitu besar bagi mereka, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan mengutus seorang bernama Gamaliel, seorang Farisi dan ahli Taurat, untuk membantu membebaskan rasul-rasul tersebut dari peradilan di mahkamah agama. Tapi setelah rasul-rasul bebas, mereka tidak berhenti begitu saja untuk mewartakan mengenai Kristus. Mereka tidak berhenti melakukan apa yang sebelumnya mereka lakukan. Bahkan mereka terus melanjutkan pengajaran, terus menyebarkan pesan-pesan, ajaran-ajaran mengenai Kristus, baik di bait Allah maupun juga di rumah-rumah pada waktu itu. Mereka terus menjadi supporter Kristus yang rela memberikan apapun yang bisa dilakukan, dan mereka melakukan apapun yang bisa mereka berikan. Dan semuanya itu mereka korbankan, mereka berikan demi Injil Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga siap untuk menjadi supporter-supporter Kristus? Karena dengan rasa cinta kita, dengan rasa bangga kita yang begitu besar bagi Kristus, apakah kita juga mau untuk memberikan setiap apapun yang kita miliki? Kita siap melakukan apapun yang bisa kita lakukan kepada Kristus. Sekalipun tantangan yang kita hadapi mungkin juga tidak mudah, sekalipun tidak semenakutkan para rasul zaman dahulu, tapi tetap tantangannya bagi kita tidak mudah. Mungkin ada banyak hal yang harus kita alami, harus kita hadapi ketika kita menjadi supporter-supporter Kristus. Tapi kita mengingat, sekalipun banyak tantangannya, banyak kesulitannya, Tuhan akan terus beserta dengan kita. Tuhan akan terus menolong kita, sama seperti Tuhan menolong para rasul dengan menghadirkan Gamaliel. Tuhan akan terus menolong kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Untuk itu pertanyaan bagi kita, maukah kita untuk terus menjadi supporter-supporter Kristus dimanapun kita berada? Gereja, di keluarga kita, di lingkungan RT RW kita, dimanapun kita berada. Maukah kita memberikan apapun yang bisa kita berikan dan melakukan apapun yang bisa kita lakukan demi Injil Kristus? Biarlah Tuhan yang memampukan kita semuanya. Amin.